Dimulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru di SDN Cengkareng Timur 9. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Tri Mulyani, yang terhormat Bapak Haji Eko Widada MPD selaku pengajar praktik, yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan juga pegawai di SDN Cengkareng Timur 9. Pertama-tama izinkan saya selaku moderator Ari Fitriani membacakan susunan acara untuk siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Naini. Yang ketiga, doa yang dipimpin oleh Bapak Mardi. Yang keempat, sambutan kepala sekolah dari Ibu Tri Mulyani. Yang kelima, sambutan pengajar praktik Bapak Haji Eko Widada MPD. Yang keenam, presentasi materi modul 1 visi dan prakasa perubahan sekolah CGD yang akan dipimpin oleh Bapak Angga Julianto SPD. Yang ketujuh, diskusi materi modul 1. Dan yang kedelapan, ucapan terima kasih pengajar praktik Haji Eko Widada MPD. Yang kesembilan, kesimpulan dan penutup oleh moderator. Yang ke-10, dokumentasi foto bersama peserta. Yang terakhir, dokumentasi foto bersama. Baik, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kepada para hadirin sekalian, dimohon kesediaannya untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bu Nini. Para hadirin dimohon dipersilakan. Acara berikutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Mardi SPD. Waktu dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara teman kita bisa berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang baru dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta syakiran hamdan lillahi hamdan yuwafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwal akhir. Allahumma iftah lana min khair wa barakatihi wa ni'mati wa rizqi wa quwwati wa sihhati wa salamati wa tabajjana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qulna ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ihdina wa ahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ihdina wa ahdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 09. Ibu Trimulyani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Lari. Izin berdiri ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, salam sejahtera, sehatnya tanpa obat insya Allah. Yang terhormat Bapak Eko Widodo, saya manggilnya Widodo, kalau Bu Ari Widada, selaku PP dari CGP Bapak Angga Yulianto, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Guru Cengkareng Timur 09. Marilah di siang hari ini bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah. Alhamdulillah diberi kesempatan yang indah sekali dalam kegiatan di ruangan yang cukup sederhana dan semuanya ada di ruang guru kami ini Pak Eko. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah yang akan selalu menuntun kita. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita punya tamu istimewa, yaitu statusnya kalau di dalam kegiatan ini adalah PP-nya dari teman kita Pak Angga sebagai seorang CGP. Kita semuanya berharap mudah-mudahan kegiatan hari ini merupakan pengalaman yang pertama memang Pak, yang kemarin desinfeksi sudah dilakukan namun tidak dihadiri oleh tim dari PP-nya. Hari ini kita kehadiran Pak Eko. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan oleh CGP kami dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan khususnya bisa membawakan nilai positif, praktek baik kepada kita teman-teman di keluarga besar Cengkareng Timur 09 untuk segera mengikuti jejaknya. Jadi praktek baik dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kemarin dan yang akan datang mudah-mudahan bisa menginspirasi kami semuanya. Saya selaku kepala sekolah di sekolah ini berharap teman-teman lain yang belum mengikuti seperti Pak Angga bisa
termotivasi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan insya Allah kami akan mendukung selalu apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kita bantu, akan kita lakukan untuk keberhasilan teman kita. Barangkali saya tidak berpanjang lebar Pak, karena waktunya masih banyak yang harus dilakukan kegiatannya. Yang intinya kami di ruangan ini sudah dikondisikan. Tadi Pak Eko fleksibel Bu, kalau ada teman yang sedang di kelas semoga kondisikan. Alhamdulillah karena kami pagi dan siang, jadi ini Bapak Ibu guru pagi, ada sebagian Bapak guru yang siang yang pas tidak ada jam. Jadi kalau pas ada jam beliau akan ke kelas. Dan mohon maaf mungkin kalau agak mondar-mandir karena memang masih sambil menunggu anak. Barangkali itu saja Pak, kesempatan sepenuhnya kami berikan kepada Bapak untuk sampai kegiatan hari ini tuntas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Acara selanjutnya sambutan dari pengajar praktik Bapak Haji Eko Widara, MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu MC, saya belum kenal namanya. Ibu Ari ya, Bu Ari, Bapak Ibu guru yang lain, terutama yang sangat saya banggakan di sini ada 2 orang. Satu di sebelah kiri, ini teman saya kemarin nggak sengaja nggak mau main ke rumah kepala sekolahnya Angga, totok sampai Bu, karena suaminya teman saya gitu. Rencana main ke rumah suaminya, ketemu istrinya, ternyata bosnya Angga gitu. Ya, jadi saling menyatu. Yang kedua itu adik saya Pak Angga, super Bapak Ibu ya. Jarang-jarang di Jakarta mungkin di Indonesia yang suami istri ya ikut CGP dua-duanya. Itu gimana nanti kalau jadi kepala sekolah dua-duanya? Anaknya sekolah di mana? Di tempat bapaknya atau di tempat ibunya? Mudah-mudahan tercapai ya Pak Angga ya. Apa yang kita inginkan nanti mudah-mudahan tercapai. Bagi Bapak Ibu yang belum, segera nyusul. Siap. Ya, nyusul. Enak kok, banyak temennya ya Pak Angga ya. Bercanda terus, ice breaking mulu kalau loka karya. Ya, cuma kadang-kadang suka ngantuk kalau lagi ngisi LSM, ya dengerin Fasil di depan laptop. Itu ya menurut saya selama 2 tahun 3 tahun ini kan pelatihan begitu ya Bapak ya. Belakangan sudah mulai dibuka di P2 KPTK 2 yang sekarang disingkat menjadi P4. Kita diharapkan bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dengan teman-teman yang lain. Perjurusan, permata pelajaran atau ya macam-macam. Itu ada yang umum, ada juga yang khusus. Dan saya juga bangga kepada teman-teman lain yang mungkin ke depan ya Pak Ropik ya, Pak siapa? Pak Rosid ya, pensiun masih 2 tahun lagi. Tahun lagi. Masih bisa daftar PP. Siap. Ya. Seperti saya. Tuh, Ibu juga ya. Seperti Jadi saya. kemarin begitu Bapak Ibu sekalian ya, saya juga udah 55. Tiba-tiba kepala sekolah, ya kepala sekolah kan pimpinan saya ya. Pak Eko, tolong ikuti. Tolong, ada tolong ikuti. Tolong yang minta, ikuti nyuruh. Ya kan dua-duanya ya kita hormati. Ikuti isi esai, wawancara, simulasi, pelatihan. Alhamdulillah nggak sengaja tuh panitia gimana kok saya lulus terus, nggak pakai ngulang berkas apa enggak ya. Jadi ada beberapa teman ngulang berkas, ada yang kurang, tapi alhamdulillah saya lulus. Ya saya kembali lagi ya alhamdulillah, berarti amanah. Hari ini hari yang ke-8 Bapak Ibu saya muter. Ya, kalau dibilang capek kaki sih enggak. Cuma di kepalanya nih enaknya jam segini selonjor nih. Mungkin Bapak Ibu kalau nggak ada kegiatan ya di ruangan ini, mungkin ngajar di kelas atau yang lain, ya bisa di pojokan sana, yang main catur gitu atau apa gitu kan. Yang penting happy. Tapi ya itulah tantangan. Ada pelajar Pancasila, kurikulum merdeka, banyak istilahnya. Mudah-mudahan kita sabar menghadapi itu semua. Kadang-kadang saya gregetan Bu, kita baru belajar, ini baru pintar dikit di kurikulum itu, ganti lagi. Baru pintar di kurikulum itu, ganti lagi.
tapi itulah perubahan. Kita wajib mengikuti. Jadi saya berharap nanti teman-teman, bapak, ibu, adik mungkin yang umurnya di bawah 55, saya sebut adik-adik ya, sebagai guru-guru cerdas. Kepada bapak ibu yang sudah di atas saya, terima kasih sudah membantu adik-adiknya belajar untuk tetap semangat ke depan. Mungkin untuk sementara ibu demikian dari saya. Nanti saya dapat 2 poin kalau nggak salah, nanti harus ngomong lagi di penutup sebagai refleksi. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Eko Widodo, MPD. Selanjutnya, presentasi materi modul 1, visi dan prakasa perubahan sekolah CGP dipanggil oleh Bapak Ahmad Julian Budi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saudara. Terima kasih kepada MC sudah memberikan waktu, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini, terutama kepada Ibu Tri yang sudah memberikan izin dan memberikan tempat untuk kegiatan ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Eka Widodo karena sudah datang. Inilah tempat kita, Pak, tempat untuk bertukar pikiran, bercerita, senang dan susah. Oke. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kalimat awal sudah banyak diucapkan oleh Ibu Tri dan Pak Eka Widodo. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan apa ya? Menyampaikan materi yang ada di modul 1. Kemarin sudah mau budaya positif, sekarang ini visi dan prakasa perubahan sekolah. Yang bukan berarti bukan berarti merubah, hanya kegiatan saja yang dilakukan oleh siapa? Oleh CGP, hanya sebagai bentuk mengisi tugas, itu saja. Dan saya juga mohon izin, bukan berarti saya lebih bisa, hanya berbagi apa yang saya dapatkan di diklat modul 1 ini kepada Bapak Ibu. Seperti inilah nanti kurang dan lebihnya yang saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu siap? Bagaimana Bapak Ibu hari ini, masih semangat dan sehat? Oke. Semangat? Oh, semangat gitu. Semangat siang atau semangat pagi, Bu? Pagi terus. Pergi pagi, pulang pagi. Oke, siap. Saya juga masih bingung nih, masih mikir-mikir. Ya, daun salam jeruk nipis. Ya, nggak jawab salam, dompetnya tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon izin, saya ingin menyampaikan materi di modul 1 ini. Nanti boleh ditulis nanti kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan, karena di akhir nanti ada pertanyaan. Siap Bapak Ibu? Siap. Nah, ini sama-sama kita lihat. Di sini ada judulnya visi dan prakasa perubahan sekolah, di mana di sini saya berada di angkatan 7 wilayah DKI Jakarta. Ya Bapak Ibu, sebelum ke arah sini tadi sebenarnya Pak Eko ini gamenya banyak. Saya mau belajar dari Pak Eko. Boleh Pak Eko izin? Oke, karena perkembangan zaman abad 21 ini berarti kita kan ke arahnya apa ya? Arah-arah mana? Abad 21 teknologi ya? Iya nggak? Kadang udah 4.0 ya? Ya Bapak Ibu, mungkin kalau handphone itu 3G, 4G, 5G, ya semakin tinggi semakin cepat. Nah, pastinya Bapak Ibu di depan itu ada handphone. Boleh saya bermain handphone kita tanpa internet? Nah, fasilitasnya banyak ya. Nah, sekarang boleh nggak buka kalkulatornya sama-sama? Ya,
Bapak Ibu, handphone yang nggak ada boleh manual. Boleh manual. Oke, siap? Siap tidak? Oke, ini kecanggihan teknologi dan apa ya? Melihat yang viral-viral. Mungkin saya coba saya coba benar apa enggak? Salah apa enggak? Nah, jawaban cluenya adalah jawaban akhir 4 digit. 4 digit. 2 digit pertama itu ukuran sepatu Bapak, dan 2 digit terakhir itu ukuran apa? Usia Bapak sekarang. Boleh? Oke, siap? Sekarang pastinya ukuran sepatunya beda-beda. Tulis 2 digitnya. Silakan. 2 digit. 2 digit. Ukuran sepatu, jangan ukuran yang lain. Oke, siap tidak? Tambahkan 0 2 kali. 0 2 kali. Tambahkan. Misalkan 35. Jadi 3.500 gitu. Oke, ulangi ya. Oke, siap. Kalau salah, tunjuk tangan. Kalau benar, diam. Oke? Iya. Sudah? Dikurangi usia tahun lahir Bapak Ibu. Misalkan 1988 misal gitu. Sudah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, tambahkan tahun sekarang. Nah, benar nggak? 2 digit usia Bapak, 2 digit ukuran sepatu Bapak, 2 digit terakhir usia Bapak sekarang, Bapak Ibu. Salah benar? Saya salah. Salahnya di mana, Bu? Nolnya nggak bisa 2. Nolnya Tapi nggak- nggak bisa tambah 02. Oh, berarti terkendala. Berarti HP-nya. Benar? Ada yang salah? Waduh, HP-nya berarti. Ada yang salah nggak? Benar. Benar? Benar nggak? Wibat gimana? 36 kan? 36? Ah, Sepatunya benar 36? Usianya benar? dapat pisang. Benar, ada nggak yang salah lagi? 4 digit kan? Ya. 2 digit pertama ukuran sepatu, 2 digit yang terakhir itu usia Bapak Ibu sekarang. Benar nggak? Benar? Benar. Benar? Yang manual? Oke, kalau salah lapor ke saya. Kalau benar udah cukup ya. Diganti sepatunya. Benar? Diganti sepatunya. Nah, siap kan berarti sepatunya mana? Ya, oke. Nah, itulah kecanggihan apa namanya teknologi yang saat ini berkembang. Ya, kita berbagai apapun boleh diviralkan, tapi hal-hal yang baik. Oke, benar? Ya, siap. Oke, satu lagi nih, boleh nggak Pak nambah? Boleh. Dikit doang. Kalau pelajaran kurikulum Merdeka itu kan ada beberapa pelajaran ya. Ada PKN, bahasa, matematika, IPA, IPS. Nah, yang saya akan ambil adalah pelajaran bahasa Indonesia. Tahu misalkan sinonim? Apa itu sinonim? Persamaan kata. Ada juga, berarti ada persamaan, ada perbedaan atau lawan kata atau antonim. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal jawab. Ya, yang saya ambil adalah lawan kata atau antonim. Oke, siap? Langsung jawab ya. Hitam, jauh, Benar. salah, Benar. Oh, kalah. salah, Benar. Benar. salah. Salah. Kalah apa salah? Ulangi ya. Salah. Itu balik ya. Salah. Oke, jauh, jauh dekat. Apa itu ya? Tinggi, Rendah. Rendah. salah, Betul. salah. Betul. Kayaknya dari. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Dari salah ya. Nanti sebenarnya jawabannya sih ini apa namanya konsentrasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekilas saja Bapak, karena saya harus banyak belajar dengan Pak Eko, banyak jam terbangnya kemana-mana pun ada. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lanjut saja di slide 2. Nah, di sini ke pendampingan individu kedua, yaitu visi dan prakasa perubahan sekolah.
Yang ini nih, ini adalah Bu Tri Mulyani selaku Kepala Sekolah SDN Cikarang Timur 09. Nah, turun karena beliau ini pemimpin di sini, berarti dia yang tertinggi kalau urutannya. Nah, turunlah ke fasilitator, ya Bapak Ibu. Nah, kalau singkat dengan hasil tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Eko, seperti itu. Nah, ini akan turun ke bawah, yaitu pengajaran praktik atau PP. Nah, yang terakhir ini CGP dengan saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatannya kegiatan elaborasi. Dalam kegiatan apa ya? Kegiatan besar beberapa kelompok. Kalau Pak Eko ini hanya satu kelompok. Satu kelompoknya itu 8 atau 7 ya, Pak. Nah, nanti tugasnya ya datang ke sini dan di Zoom ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, kalau berbicara visi, nah di sini pertama visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong atau kertas. Kalau kita melukiskan berarti masih kosong, tanpa cat, tanpa lukisan, tanpa goresan. Nah, yang kedua, visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang membantu penjelajah untuk mencapai tujuan. Yang rasi bintang, kalau dalam dulu saya sekolah itu pelayaran, mengukur jaraknya itu menggunakan rasi bintang atau dengan mercusuar, karena memang itu ukurannya segitiga. Ya. Nah, selanjutnya adalah visi adalah apa ini? Representasi visual yang kita akan masa depan, atau penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, ini tentang visi. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada sebuah sebuah puisi, tapi saya tidak akan, ini saya mau coba membacanya, atau mau dengar aja? Dengar aja? Dengar saya membaca puisi atau dari video ini? Dengar langsung? Boleh, siap? Oke, ditutup dulu ya. Boleh ditutup dulu? Biar nggak kelihatan. Pembacaan puisi oleh ini bukan bisa langsung soalnya. Siap. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Nelion, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Nelion itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang merdu, sepoi-sepoi,
bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Terima kasih. Iya. Baca puisi apa baca Quran? Ya, lanjut. Nah, di situ mungkin ada yang bisa sedikit berpendapat tentang aku melihat Indonesia. Kita dibawa melalui lagu anak seluruh Indonesia. Setelah mendengar puisi Pak Hamzah, seolah-olah kita dibawa keliling Indonesia yang indah, gitu. Senang. Indah Indonesia. Luar biasa. Dan memang ini beri aplaus untuk Bu Nemi. Yang pada intinya ya mungkin kurang lebihnya kebudayaan, keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi melihatnya Indonesia, bukan sukunya atau kelompoknya. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, di sini di slide yang ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan menurut Hari adalah menuntut segala kodrat yang ada padanya, agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam slide ini filosofinya ada di sini ada kodrat, ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zaman itu mengikuti perkembangan zaman. Ya tadi abad 21 dan 4.0. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba berpihak pada anak, di mana pendidikan terpusat pada murid. Peran kita sebagai pendidik pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan karakter masing-masing murid. Ya, dalam proses pembelajaran, murid harus merasakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia dan menyenangkan. Di mana murid harus dilakukan dalam proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat sebagai bekal mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan untuk hidup serta tumbuh sebagai individu atau anggota dalam masyarakat. Oke, lanjut. Nah, dasar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau singkat dengan KHD, ya, di mana di sini KHD mengibaratkan pendidik seperti seorang petani, di mana anak-anak itu diibaratkan sebagai biji padi yang tumbuh di semai dan ditanam oleh Pak Tani. Nah, yang telah disediakan anak-anak itu dibagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam, di mana bulir-bulir jagung ditanam ini dengan kondisi tanah yang baik dan diberikan perawatan yang baik, air, pupuk dan sebagainya, pastinya akan tumbuh dan berkembang sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Tani. Nah, demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu bagus disemai, tapi kalau kondisi lingkungan yang tidak berkualitas, ya, entah itu lahan yang besar dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya yang maksimal, walaupun seorang tangan petani yang dingin, maka biji jagung itu tumbuh tapi nggak maksimal. Ya, oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada paradigma inquiry apresiatif. Nah, untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian dan bahkan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Paradigma tersebut adalah inquiry apresiatif atau IA, di mana IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ya, kita berpikirnya apa ya? Positive thinking. Yang pastinya dengan perubahan pasti ada perbedaan. Oke, lanjut. Nah, paradigma inquiry apresiatif. Ya, bab itu inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Kalau kita kenal sejarah, itu ada 3: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dikatakan sejarah kalau sudah terlalui atau terlewat. Ya, kalau sejarah itu pada sejarah. Oke, lanjut. Nah, di sini sekolah pendidikan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang telah ada di sekolah. Pada intinya, ketika pada murid ini hal-hal baik aja yang diingat, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, perubahan yang positif sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diawali dengan permasalahan yang terjadi, atau mencari aktor sekolah yang melakukan kesalahan. Nah, suasana psikologis yang terbangun tentu akan berbeda jika pertanyaan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Yang pertama, contoh yang pertama, ya, hal-hal apa yang pernah dicapai murid di kelas? Mungkin nanti kita akan ajukan dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru kelas? Ini mungkin kita belajar tutor sebaya. Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik perlu kita contoh. Nah, di sini ada di modul ini tahapan Bagja inquiry apresiatif. Nah, di sini ada buat pertanyaan utama atau define. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang kelima, atur eksekusi deliver. Ya, di Bagja. Nanti kita sama-sama saksikan videonya. Bagja itu apa sih? Ya, Bapak Ibu mau videonya? Ditonton aja, gratis, nggak bayar. Nah, ini inquiry apresiatif. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooprider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama
yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses Bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan, dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, dikit boleh Pak. Ditiup Pak. Ditiup dulu jaringan. Sedang pakai wifi matikan. Ini jaringannya memang jam segini jam 2 ini jam ngantuk. Oke, mungkin ada yang mau kasih aja untuk kita. Oke, ditunggu nih ada support dari Adi. pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal
kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti tahap kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa, sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan, seperti tahapan BAGJA, Bagja, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Ya, itu alur atau rencana yang dalam kegiatan Bagja. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini Bapak Ibu yang masih tetap ada di ruang ini, seperti apa murid impianku di masa mendatang. Nah, pastinya setiap dalam diri kita itu pasti ada impian untuk murid kita, ya. Nah, kira-kira apa impiannya? Ada tidak? Banyak. Kita tidak tahu di dalam jumlah ini jadi apa dan apa. Nah, karena kita dasar itu kita sebagai memberikan pendidikan yang lebih dari awal. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini imajiku tentang murid di masa depan, di mana murid yang berakhlak mulia, sehat, bahagia, cerdas, berkarakter, budi pekerti luhur, menjadi orang yang senantiasa memberi manfaat, penebar kebaikan, dapat mewujudkan cita-citanya sesuai minat, bakat, dan potensi pada dirinya, serta kelak memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, hari ini adalah imajiku, maksudnya imajinasi pribadi. Nah, ini kegiatannya sebagai rasa nasionalisme dan dia keberhasilan ini dalam kondisi kelas yang memang bersama. Dan di kelas 6 ini sebenarnya. Kita lanjut. Nah, di sini di modul ini ada visi. Ini visi yang tugas di LMS, setiap CGP memberikan membuat visi masing-masing untuk kegiatan yang akan diupload di LMS. Nah, di mana visi saya adalah terwujudnya generasi masa depan yang unggul secara holistik. Nah, holistik itu cerdas dalam spiritual, cerdas dalam intelektual, dan cerdas dalam emosional, guna menjadi bagian dari perubahan peradaban manusia di masa mendatang. Ini visi saya dalam guru penggerak. Ya Pak, kan setiap dalam CGP memberikan visi ya Pak ya, dan dituliskan ini doakan hanya visi saja. Ya. Nah, di sini yang objeknya adalah siapa? Objeknya adalah siswa atau murid. Ya, nanti masing-masing ya tinggal dilaksanakan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang foto itu Bu Nemi ya. Ya, fotonya Bu Nemi. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini gambar yang tadi. Nah, ada outputnya, input atau outputnya. Ada beberapa, ada 6 nih. Nah, yang pertanyaan
pertama kita memimpikan murid-murid yang kedua kita percaya bahwa murid adalah yang ketiga di sekolah kita mengutamakan, yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kelima kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Nah, dari slide ini, ya Bapak Ibu, ini kan kalimat rupa, kalimat yang ingin di apa ya, rupa atau apa namanya Pak? Rupa ya, berarti ada kalimat akhirnya ya, karena nanti ada titik akhirnya. Nah, dari 6 ini, saya akan apa ya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kira-kira yang pendapat Bapak Ibu. Monggo dari yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Dari ini siapa? Mungkin. Yang terampil. Siapa? Oh, Wastuti. Oke. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut apa ya? Menurut pendapat Ibu, kan pendapatnya berbeda-beda. Oke? Gimana? Ya ini Bu Hastuti. Cek. Cek 1, 2, 3. Ini suaranya Bu Hastuti masih loh. Masih muda. Menurut Ibu gimana? Untuk pertanyaan 1, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Ibu? Saya memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang mulia, Pak. Akhlak yang mulia. Bagaimana? Ada lagi? Juga sopan santun terhadap orang tua. Nah, itu kan biasa murid-murid kita asal bicara semaunya. Jadi kita mengharapkan itu supaya dia ada sopan santun pada orang tua. Bagaimana? Ya, gimana menurut Bapak Ibu? Untuk ini? Setuju? Nah, ditambahkan jujur tuh. nah bagus nih. Jujur Pak. Satu lagi Pak. Apa itu? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Gimana tuh? Gimana Bapak Ibu yang lain? Berpikir kritis. Guru-guru merdeka guru kelas 1, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Hastuti. Oke. Orang tua kita, berarti kita anaknya. Usia. Oke, kita bercanda biasa ya Pak. Yang kedua nih ada pertanyaan. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Ibu kita juga. Siapa? Ibu kita siapa? Oh, Bu Neni. Bu Neni sedang tampaknya sedang berpikir nomor berapa yang Neni kira-kira? Oh, yang pasnya? Yang pesan kira-kira menurut Ibu ada 6 ini. Kira-kira mau jawab yang mana bebas? Ada tanda panah antara 4 kayak foto gitu. Hah? Oke, siap. Oke, siap. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi kita murid-murid kita tuh mereka sadar betul bahwa mereka ada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan supaya mereka nanti menjadi generasi penerus yang berhasil, berkualitas, begitu. Semuanya untuk masa depan mereka tentunya Pak. Oke. Kalau mereka sudah murid yang berpendidikan, berakhlak mulia, berarti masa depan mereka. Gitu. Oke, luar biasa untuk Bu Neni, ya. Oke, pada intinya mendapatkan hak untuk murid ya, karena memang guna untuk masa depan. Masa depannya. Oke, berarti yang sudah terjawab 1 dan 4. Kira-kira ada nggak yang ini? Nggak usah dulu deh. Ada nggak? Pak Rasid bagaimana? Ada nggak nomor 2, 3, 5, 6? Yang 5. Apa itu? Yakin untuk menjadi suri tauladan. Oh, menjadi suri tauladan. Baik guru maupun muridnya. Oke, siap. Saya ulang dulu pertanyaannya Pak. Oke. Kita warga sekolah di sekolah ini maksudnya ya, yakin untuk jadi warga yang baik dan suri tauladan.
menjadi warga yang baik. Masa depan, baik guru maupun murid. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rafiq. Panas. Senior kita itu, senior kita. Senior Pak. Nah, pada intinya kalau yang saya tangkap di nomor 5 ini suri teladan ya. Bagi siapa? Terutama untuk diri kita, untuk murid atau untuk lingkungan sekitar. Oke. Berarti yang belum berapa nih tadi? 1, 4, 5, 2, 3. Belum. Siapa yang nomor 2? Oh iya, Pak Haris. Nanti dapat hadiah, Pak Pisang. Oke, Pak Haris mau pilih mana? 2, 3, ada 6? Nomor 2, oke. Kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah tempat kita beramal, ya tempat kita beramal untuk berbagi apa yang kita punya. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Haris. Pada intinya ibadah ya. Iya Bapak Ibu ya. Ibadah untuk diri kita dan mengamalkan apa yang kita miliki sehingga orang lain itu mendapatkan bebasnya. Ya. Oke, berarti tinggal berapa ya Pak? Ini sudah. Berarti tinggal 3 dan 6. Ayo monggo. 3. Siapa 3? Boleh, mau. Oh, dia punya tugas sendiri. Dia nggak tulis Pak, nggak tulis. Ini salah adik kakak Pak. Ini kakaknya adiknya. Gitu. Kembar. Dan sebelah kanan ini adiknya. Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Bukan dong, biar rame. Aplaus untuk Pak Moja. Jadi pertanyaan ini disematkan atau diisi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Apalagi ya Bapak Ibu. Oke. Sekolah kita mempunyai pendidikan berkarakter. Oh iya, benar ditambahkan oleh Pak Kasek. Nah, pendidikan karakter. Ya Bapak Ibu, kita kurikulum 2013 itu apa ya? Pendidikan apa ya? Karakter. Ya, dan memang tadi saya sepakat dengan Bu Astuti, memang karakter kita ya jujur aja kalau anak-anak usia yang di bawah SD ini lewat saja main zona boy ya kalau tanpa ya sudah apa ya memudah hal-hal itu ya. Oke, tadi terakhir nomor 6 nih, nomor 6. Kok kasih yang benar? Ini penutup guru kelas 6 Pak, guru kelas 6 Pak. Guru besar, kalau dalam kuliah guru besar. Dan tinggi. Oke, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam proses pendidikan berkarakter di sekolah kita mengoptimalkan. Jadi mengoptimalkan proses pendidikan ya, ala sopan santun dan sebagainya. Siap, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kasek Pak Nasarudin. Nah, memberikan apa ya? Memberikan hak ya Pak, hak pendidikan yang layak sehingga anak terpenuhi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan ternyata memang kalimat cita-cita ini ya memang pada intinya kita sudah alami dan kita sudah lakukan. Mudah-mudahan harapannya untuk kita semua murid-murid kita berhasil di untuk masa depan. Ya. Dan tadi benar sepakat oleh Pak Hadis ibadah. Mungkin nanti di catatan ya Pak ya. Oke, siap. Buat amal ya. Kalau masuk terus amal ya Pak. Masuk terus amal.
Lanjut. Siap. Karakteristik, wibawa, macam-macam ya. Iya. Tapi yang jujur sedikit. Oh iya benar. Yang ditekanin jujur. Dunia, oh iya, boleh. Luar biasa. Sampai pejabat tuh banyak yang jujur. Wah, siapa? Ini kayaknya, waduh, udah apa namanya, udah mana sih ini? 2012 sih? Pak, 2022 apa? Hah? Itu apa? Saya Pak, nomor 2. Itu lanjut nomor dulu. Ya, benar ya. Memang yang utama bekerja itu apa? Jujur. Ya, jujur udah. Niatkan benar ibadah. Benar cocok. Ini lagi fresh, ya, pemikiran lagi fresh. Oke, kita lanjut. Dia luar biasa ya. Nah. Oke, angkat. Ya, kita berlanjut ya. Habis tadi benar ya. Kita tanamkan pada diri anak-anak yaitu jujur. Kadang kan kalau saya ambil contoh ya Bapak Ibu, menemukan uang. Terkadang anak-anak sekarang sudah mulai ada kejujuran. Dia tidak akan mengambil bukan haknya. Ya kan itu berarti sikap jujur ya Pak. Makanya misi dan visi Bapak itu tambahin jujur Pak. Oke, siap. Yang mana nih? Yang ini ya? Nggak ada itu jujur banget. Oh iya dong Pak. Itu buru-buru. Berarti terwujudnya generasi masa depan yang holistik yang tidak spiritual. Berarti pas emosional itu dan jujur guna menjadi bagian dari perubahan terhadap manusia. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Apalagi udah jadi pejabat, ya pasti jujur. Jujurnya dimulai dari diri sendiri. Ya, benar, tepuk tangan untuk Pak Basar. Mulai dari diri sendiri. Kalau kita sendiri jujur, pasti yang lain jujur dan itu akan menimbulkan positif. Maksudnya itu generasinya terus. Bisa ada saya Pak. Oke, jujur ya, boleh? Boleh dibikin nyanyian nggak? Hah? Boleh bikin nyanyian nggak? Boleh bikin nyanyian nggak? Boleh bikin nyanyian. Mulai dari diri sendiri. Ini itu sebenarnya ini luar biasa ini. Ayo dong harus ya. Siap. Tadi kan katanya jujur, harus dimulai dari diri sendiri. Sekarang kita mau nyanyi. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini dari bangsa ini. Oke, tepuk tangan. Jangan lupa ya Bu, pilih nomor 2. 2020. Ibu kita tulis itu. Ini loh Pak, kalau kita begini sebenarnya asli Pak. Kita tuh tegang pertamanya doang Pak, selebihnya kan lalu Pak. Masuk yang ngomong lah. Gara-gara ini Oke, lanjut ya Pak. Maaf ya Pak, jangan dikurangi nilai saya Pak. Bercanda ya Pak. Oke, kita sepakati ya. Pada intinya apa ya Bapak Ibu? Memberikan apa ya? Hak ya untuk murid-murid. Itu intinya ya. Mendapatkan menuntut agar mereka berguna untuk di masa depan. Oke, nah di sini Bapak Ibu ada sebuah foto. Nah ini foto ketika batik baru Pak. Kita foto hukum belum warnanya pudar. Kita foto. Warnanya pudar nanti akan ada ganti batik Beli baru. baru. Ada yang mau ngasih ganti batik baru. Ada. bentar lagi. Benar ya kami Pak. Batik itu ada yang dikasih Pak. Apa itu? Saya ngomongin. Nah di sini ini ada sebuah foto satu keluarga besar SDN CT09. Ini gabungan antara 20 dan 09. Nanti akan terlihat ini garis sebenarnya garis ini CT09 CT20.
Ini pas aja pas tengah. Intermezzo ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini hanya menuliskan dari kurikulum visi sekolah SD Cengkareng 09 tahun pelajaran 2022-2023, di mana yang visi yang sudah ada ini mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila apa saja ya? Apa? Ada 5 apa 6 ya? Mandiri, gotong royong, berkepentingan tunggal, ya. Apa lagi? Bernalar kritis, apa? Dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang utama. Karena kita yang beriman ya, berarti kita bertakwa. Oke, itu profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Nah, di sini visi guru penggerak mewujudkan capaian merdeka. Dan tadi ada pemerintah. Di sini sama profil pelajar Pancasila. Ya, ini berketuhanan setiap manusia memiliki agama dan kepercayaan masing-masingnya. Ini yang kedua apa nih? Apa? Kreatif. Yang ketiga gotong royong. Ini berkebinekaan tunggal. Ini apa nih? Berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah apa? Mandiri sendiri. Ya, oke, ini visi dari guru penggerak dari sini. Kita lanjut. Nah, visi SDN Cengkareng Timur 09 saat ini yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila saat ini. Nah, ini sebuah rancangan saja yang tidak mendasari atau tidak hanya tugas saja ya. Nah, terwujudnya generasi masa depan yang unggul secara holistik tadi, tinggal cerdas spiritual, intelektual, cerdas emosional guna menjadi bagian dari perubahan peradaban manusia di masa mendatang. Berarti pada intinya mempersiapkan gitu ya. Ya. Nah, di sini hanya sebagai rancangan saja. Kita lanjut. Nah, visi SDN Cengkareng Timur 09. Nah, mendatang ini di mana ada kita berkumpul bareng. Ini pelaksanaan kalau tidak salah apa ya? 17-an ya? 17 terjadi ya, yang pakai baju adat terakhir. Yang salah, banyak salah nih. Apa? PGRI ya, ada yang pakai pakaian adat, ada yang informasi pakaian ini, ya. Nah, visinya adalah terwujud generasi masa depan yang holistik, cerdas spiritual, cerdas intelektual, dan cerdas emosional, guna menjadi bagian dari perubahan peradaban manusia di masa mendatang. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini hanya saya bacakan saja misi SD Cengkareng Timur nih. Tadi dari mana? Tadi yang pertama, membimbing siswa dalam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, membina siswa memiliki kemampuan akademik dan non akademik yang optimal. Maksudnya ini kegiatan OSN atau ini FL2SN ya. Kita untuk 2 tahun ini vakum ya. Yang ketiga, membimbing siswa untuk memiliki rasa nasionalisme dan berkepentingan global. Nah, nasionalisme tadi salah satunya bentuk pelaksanaan upacara setiap hari Senin ataupun hari Jumat. Nah, membimbing siswa menggunakan teknologi digital. Nah, sekarang ini kan canggih, 2 tahun ini kita menggunakan teknologi digital terakhir, 1 tahun terakhir, yaitu pandemi. Akibatnya dunia pendidikan pun tidak ada yang kegiatan aktivitas tetap berjalan, yaitu pembelajaran apa? PJJ tetap digunakan dengan GLC apa? Google Classroom. Masih banyak fitur-fitur yang lain. Dan lanjut mengarahkan siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, ini dulu pernah saya ketika satu tim dengan Pak Rosid Buskari itu membuat inovasi ya Pak, sampai tingkat apa? Studi. Nah, itu luar biasa. Karena apa? Karena
guru itu bisa mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswanya. Yang 6, mengembangkan minat dan bakat sesuai potensi masing-masing. Nah ini, ketika sudah mengenali minat dan bakat pada siswa, pasti nanti akan berinovasi dan berkreativitas. Yang 7, mengembangkan sikap mandiri dan bergotong royong melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada sekolah ini, eskul pramuka, kalau saya lihat foto terakhir itu membuat apa ya? Tahdu apa ya? Bergotong royong. Gapura. Oke, terima kasih Bu ya. Ternyata melihat gambar juga. Banget ya. Yang moto Pak Wina, masalah Pak Wina Westi ya. Gapura ya. Dan memang itu suatu program yang ada di pramuka berkelanjutan. Tidak bisa nanti kegiatan beda lagi. Nah nanti akan memunculkan skenario bergotong royong atau kerjasama. Bahkan sini mandiri nggak ada, atau dalam lomba-lombanya pun ada. Nah yang 8, mengembangkan pembelajaran abad 21 untuk meningkatkan kemampuan bernalar politis. Nah tadi kodrat zaman itu ya ini perkembangan zaman. Yang Bapak Ibu yakin, saya pun kalah di rumah dengan anak saya kalau menggunakan teknologi. Anak saya wah, luar biasa, dia handphonenya, laptopnya jauh lebih canggih dibandingkan seusia kita ya. Akan lebih cepat memahami, padahal itu bahasa Inggris. Next kita nggak tahu, makanan selanjutnya. Itulah kecanggihan dan kecerdasan anak. Lanjut ya. Nah, di sini rancangan program mingguan SDN Cengkareng Timur 09. Nah, dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat nih, saya juga sudah mengajukan kepada Pak Basar, Bu Tri, kegiatannya ini benar tidak gitu, maksudnya yang takut saya salah juga. Nah, di hari Senin ini sebagai bentuk rasionalisme itu mengadakan upacara bendera, ya, karena memang perjuangan zaman dulu untuk menaikkan bendera itu sulit, nah, ya begitu sulit. Yang kedua adalah apa ini? Bersenam bersama. Nah ini di hari Selasa senam bersama, baik guru dan murid di satu lapangan. Dan setelah itu melakukan pembiasaan menyanyikan lagu-lagu daerah. Karena lagu daerah ini sudah apa ya? Sudah dilupakan. Tapi kalau lagu-lagu yang viral sangat cepat, ya nggak? Iya nggak Bang? Hah? Kalau yang sekarang apa ya yang lagi viral gitu? ST12. Bukan, KMB. Oh, oke. Ya. Kamu nanya. Generasi kini ini pembantu abad 21. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, apa yang di hari ketiga itu ada kegiatan kepramukaan ya. Kegiatan pramukaan ini dari SD, SMP, SMA ini kegiatan yang eskul utama. Ya Bapak Ibu ya, benar tidak? Utama, tidak boleh tawar-tawar, wajib. Karena ini sudah ada di kurikulum. Yang kedua literasi, memahami kode baca. Kebetulan di kelas di sekolah kami ini setiap kelas itu sudah ada beberapa di wilayah belakangnya, bahkan di depan ada pojok baca. Ya tujuannya untuk mengaktifkan kegiatan mereka membaca karena sekarang ini ada budaya literasi 15 menit ya. Oke, lanjut ke pembiasaan kebersihan diri di hari Kamis ya dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik untuk diri maupun untuk lingkungan sekolah. Yang kedua adalah eskul pencak silat ya. Di hari Kamis, kebetulan di hari Kamis ini ya Bu ya. Nah ini ada pelaksanaannya. Nah yang di hari Jumat itu kegiatannya apa? Kerohanian. Ya itu dalam bentuk sholat doa, tadarus, ya apa ya? Terus ada ceramah, ya. Nah ini tujuannya untuk ke murid. Yang kedua adalah eskul paskibra dan yang ketiga eskul tari. Ini rancangan atau program yang sudah dilaksanakan oleh SDN Cengkareng Timur 09 yang pada intinya kegiatan ini semua ada di kurikulum dan memang ujungnya untuk siapa? Untuk murid dan untuk mengembangkan minat dan bakat. Dari kegiatan ini nanti imbasnya kalau ketika lomba akan untuk sekolah juga.
Baik untuk pribadinya, untuk masuk SMP akan lebih mudah, dan untuk sekolah pun akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Sama-sama mendapatkan hal yang baik. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan 1. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jawabannya 2. Ya atau tidak? Ya. Oke. Selaras? Oke, sip. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa? Cukup? Cukup? Yang tadi visi. Coba ditimbang ya tadi. Kalau iya, apa? Jujur ya, boleh. Jujurlah padaku. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Dari pertanyaan ini, menurut pendapat ada tidak yang boleh dapat? Oh, Pak Gustaf boleh. Pak Gustaf bisa mendapatnya. Terima kasih Pak Angga atas waktunya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan ini. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu mungkin kita mengintegrasikan atau pembauran yang menjadi satu antara ide dan implementasi, sehingga terjadinya best practice dalam pendidikan. Nah, di situ dengan adanya inisiatif Prakasa ini biasanya berpengaruh atau menimbulkan pengaruh penting untuk murid. Iya, mungkin ada 3, sekitar ada 3. Yang pertama itu berpihak kepada murid. Iya. Yang kedua berdampak kepada murid, dan yang ketiga dapat ditiru atau contoh. Replikasi ya. Siap. Di mana yang dimaksud dengan berpihak pada murid itu, apa yang dilakukan dengan perubahan tadi itu benar-benar untuk kebutuhan murid. Jadi nggak ada pengaruh lagi oleh kurikulum atau kegiatan lain, tapi kita fokus ke murid yang berdasarkan kepada empati murid ya. Terus yang kedua yang berdampak kepada murid. Dengan inisiatif perubahan tadi itu diharapkan siswa dapat merasakan ataupun berdampak positif terhadap siswa itu. Dan yang ketiga dapat ditiru. Jadi setelah dilakukan inisiatif perubahan ini, diharapkan maupun dimanapun berada itu dapat menyebar untuk semua siswa yang lain dimanapun dia berada. Mungkin itu doang itu saja yang dapat saya sampaikan yang ada di pikiran saya. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gustaf Merkuri. Luar biasa nih. Beberapa kalimat yang saya tangkap itu adalah inisiatif ya perubahan. Ada 3, berdampak pada murid, ya, berpihak pada murid, dan dapat ditiru, ya. Pada intinya kita memberikan dampak pada murid, memberikan hak ya murid ya, yang pastinya, dan memang sangat luar biasa ini visi ini yang menentukan nanti. Coba Bapak lihat tujuan nanti pada akhirnya tujuannya apa? 100% lulus, iya tidak? Nah itu kan dari visi ke tujuan. Oke, sepakat Bapak Ibu? Ada yang mau nambahkan? Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah yang 4. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dari pertanyaan ini, kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Siapa? Tidak? Ada yang lain? Boleh, monggo. Nah, ini Bu, Pak, ini guru kelas 6.
pasti nanti tahu. Nanti yang standar lulusan 1%. Nah, menurut Ibu gimana? Menurut Ibu gimana? Oke, silakan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang pertama, dimulai dari merumuskan, menyusun hingga menjadi sebuah visi dan misi sekolah, yang dimana visi dan misi sekolah itu semuanya ikut terlibat, ya, yang dimulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, kemudian pengawas sekolah, kemudian orang tua murid, hingga tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, untuk mewujudkan sebuah visi dan misi tersebut diibaratkan sebagai seorang pelari yang harus memahami garis start, lintasan dan garis finish, yang dimana langkah-langkah tersebut harus konkret yang berupa visi sekolah dan garis finish yang diibaratkan sebagai kondisi yang dimana kita tersebut dapat diwujudkan secara bersama. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Sekarang untuk Bu Rima Maisaro dari Golkar yang sama-sama kita simak tadi adalah menyusun, ya, setelah menyusun merumuskan dan menyusun dan melaksanakan, ya, pada intinya, dan semua itu berkaitan dengan warga sekolah. Tanpa warga sekolah tidak akan berjalan sesuai rencana apa yang diinginkan, ya. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Untuk soal ini gimana? Cukup? Cukup? Ada yang menambahkan? Kita lanjut. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ayo, ada Bapak Ibu yang memberikan pendapat? Ada tidak? Siapa yuk? Siapa? Ayo. Kembaran. Boleh? Betul ya? Ada? Nah, ini. Suaramu berarti. Iya, Pak. Ayo, ada tidak? Pak? Jatah siapa? Apa nih? Nah, ini kegiatannya apa? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Jatah siapa nih? Jatah siapa? Cek, Pak Basa, boleh? Gimana pendapat Pak Basa dari pertanyaan ini? Jawab ya. Boleh. Mampunya, Pak. Oke, satu waktu. Pertanyaannya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tentunya hal yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam menyampaikan visi sekolah itu tentunya dari yang pertama adalah sosialisasi tentang visi sekolah. Kita menyampaikan sosis ini dipakai TK, dibakar, dibolak-balik, enak itu. Sampai sosisnya. Iya. Banyak event yang dilakukan untuk kegiatan sosis ini. Salah satunya ketika kita mengadakan rapat-rapat yang melibatkan orang tua, sebaiknya adalah orang tua murid, lalu masyarakat, tokoh masyarakat yang kita undang, apakah pihak RT RW dan instansi terkait dalam rangka penyampaian visi sekolah. Nah, sehingga visi sekolah ini, visi ini akan disampaikan ke orang tua. Contoh, awal mula kita mau mengadakan tentunya ada yang namanya PPDB, sekali baru.
tahapan inilah yang nanti kita mulai, sehingga dari awal siswa masuk dan siswa masuk ini tentunya ini dengan komponen yang lain, artinya orang tua juga itu masuk. Nah, ketika orang tua masuk, momen itulah kita menyampaikan isi sekolah. Jadi bertahap, dari tahap kelas 1 tentunya berjenjang, nanti akan secara serta-merta ini akan semuanya tersampaikan. Salah satunya pada saat momen PPDB orang tua. Lalu momen-momen kegiatan lagi, apalagi dengan istilah sekarang Pumer ini ada namanya istilahnya P5. Nah, kegiatan P5 ini ya coba melibatkan unsur masyarakat di dalamnya. Jadi ketika proses kegiatan unsur P5 di dalamnya ada guru-guru yang terbaru merdeka ini, momen ini bisa dimasukkan kegiatan P5 ini dalam serta-merta mengundang tokoh masyarakat, instansi terkait, lingkungan yang terkait di sekitar sekolah dan orang tua siswa. Momen-momen kegiatan inilah mencoba menyampaikan visi sekolah. Nah, tentunya sebelum menyampaikan visi sekolah sudah dimatangkan dalam forum seperti ini. Jadi kita menyampaikan visi sekolah ke depan, yang mempunyai visi ini sudah matang. Maksud dan tujuan visi sekolah yang kita punya ini apa? Nah, ini yang kita coba godok ya, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Barulah kita bahasanya implementasikan dan baru kita sampaikan, sosialisasikan seperti itu. Mohon maaf kalau saya luar biasa, terbuka untuk Pak Basar ini. Nah, kalau yang saya tangkap ini dari perkataannya Pak Basar, pertama kita mengadakan atau membentuk visi ini sekolah, kita adakan rapat ya Pak ya. Nah, saya tangkap ketika sudah terbentuk visi, nanti kita akan masukkan tadi kelas 1 di awal, sehingga memiliki nilai jual untuk sekolah kita. Kalau udah baca visi sekolah kita tadi terwujudnya yang berakhlak mulia, cerdas dan yang lain-lain, itu nanti kalau visinya bagus, nanti akan nilai jual akan lebih bagus. Nanti akan dikemas, tadi ada, nanti kan ada visi misi dan tujuannya akan dipampang di mana, di depan, yang gitu ya, sebagai nilai jual kita. Oke, lanjut, siap? Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Menurut Bapak Ibu pendapatnya gimana? Ayo, ada? Baik, terima kasih. Kalau Pak Angga untuk yang pertanyaan sebelum ini tadi itu lagi, saya ingin menambah sedikit saja. Ya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai ya. Tadi pendapat Pak Basar sangat bagus sekali ya. Cuma saya sedikit ingin menambahkan ya. Jadi untuk tercapainya itu harus ada aksi nyata ya, aksi nyata. Terus kemudian kita harus berfokus pada apa yang ada di sekolah. Kemudian kita lihat visi dan misi sekolah kita itu apa. Terus kemudian kita kembangkan hal-hal yang positif ya, terutama untuk anak didik kita ya. Kemudian, nah di sini yang perlu dikembangkan itu menurut saya tidak usah muluk-muluk ya. Jadi langkah kita, aksi kita sebagai seorang guru tentunya untuk mendukung atau untuk mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita, tentunya kita harus praktek langsung ya, tidak hanya teori. Kalau teori semua orang bisa, seorang bisa membaca teori ini bla 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 bisa, tinggal baca. Sekarang ilmu pengetahuan banyak di internet, banyak di mana-mana kita bisa belajar. Tapi untuk pelaksanaan yang bisa praktek langsung itu yang susah tanpa kita akan ada kesadaran pada diri kita sendiri. Itu yang saya tambahkan ya Pak Basar ya. Mungkin seperti itu ya, hal-hal yang positif tentunya untuk anak didik kita. Kemudian pertanyaannya berikutnya tadi apa?
Mohon maaf ya. Oke. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Jadi ini saya garis bawahi rancangan dan rencana waktu ya, waktunya apa gitu. Jadi untuk tercapainya target ini tentunya kita harus tahu siapa yang berperan dalam hal ini ya, siapa yang berperan, kemudian siapa yang harus dilibatkan mengambil suatu keputusan ya, itu. Terus kemudian mendesain. Nah, kita harus bisa mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Nah, itu misalnya mengenai protokol, rutinitas dan manajemen ya, dan refleksi yang harus dilakukan. Itu aja Pak Angga ya. Terima kasih. Bisa beri tepuk tangan untuk Pak Suwinyo. Ini menjawab satu pertanyaan dan menambahkan yang kalau saya tanggapi untuk pertanyaan nomor 5 itu apa? Enggak teori, tapi apa? Aksi nyata atau praktek, gitu ya Pak? Maksudnya Pak, kalau ini ya, kalau dibilang teori mah gampang, ya, tapi prakteknya sulit, ya. Itu yang nomor 5. Tadi juga mendapat pendapat, yaitu di sini ada apa? Ada perubahan. Siapa saja yang dilibatkan? Ya, kalau tidak dilibatkan bingung penanggung jawab siapa? Ya, terus apa rencana? Kita rencanakan. Ya, ketika sudah ada rancangan, kita laksanakan. Waktunya kita buat juga. Ya, seperti misalkan turunannya nih, kayak program semester. Ya, pasti situ kan ada apa? Ada PH 1 bulan ini, PH 2 bulan ini, PTS bulan kedua, dan selanjutnya. Itu namanya kalau sudah direncanakan. Akhirnya apa? Sesuai dengan apa yang ada di visi kita. Ya, semuanya tercapai sesuai harapan kita masing-masing. Oke? Nah, oke, di sini akhir dari apa? Orasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Oke, boleh nggak kalau tadi berpantun, sekarang berpantun lagi? Boleh, cakep tapi nyontek kita. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Pastinya jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan itu hanya ada di lagunya Rizky Febian. Oke, tepuk tangan dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Angga Zayan. Sampai di sini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu Guru? Masih masuk aja dikit. Luar biasa. Ini bisa. Benar. Saya Pak waktu S1 dia lulusin Pak. Tangannya ini sudah PPG Pak. Karena CGP. Canda. Saya akan menambahkan aja, termasuk ke Bapak Angga. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Angga cukup baik dan menarik. Tapi ya saya hanya menambahkan satu. Pada waktu menyampaikan apa yang disampaikan, sekiranya atau sepantasnya jangan selalu membelakangi audiens. Cutar itu sekali-kali nengok ke belakang. Jadi kenapa begitu? Pada waktu menjelaskan apa yang disampaikan, menghadapi layar itu seolah-olah orang tersebut membaca pesannya. Ya Pak ya, mohon maaf deh. Jadi sekali ini diberbalik.
Karena yang mau sambil bercanda, mau sambil serius, silakan. Itu saja Pak. Dosa mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ini boleh sebentar, luar biasa karena memang guru saya juga ya. Ini menjadikan refleksi dari diri saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak Rosid karena memang saya menganggap diri saya itu nggak baik. Ya karena baik tidaknya itu tergantung orang lain bagaimana kita menghadapi ini suatu luar biasa Pak. Siap. Tepuk tangan untuk Pak Rosid. Ambil Baik, terima kasih Bapak Rosid atas sarannya. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu ucapan terima kasih dari pengajar praktik Bapak Haji Eko Widada, MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. C. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman yang lain, saya lebih suka menyebut teman-teman itu biar lebih akrab kayak tadi ya. Diskusi yang lain gurunya nggak ada yang nyanyi. Hari ini di sekolah enggak ada yang nyanyi. Minta lagi, bukan disuruh. Jarang-jarang. Betul kan Bu? Berarti bagus gurunya maju. Oke. Ya bagus itu Bu. Ya kadang-kala ya kita nih kalau berada di depannya Pak Rosid ya, mau gimana nih? Formasinya udah begini, idealnya begini ya, menghadap satu laptop menghadap ke sini, ini ada di sini. Ya benar tadi kata Bapak. Bapak harusnya jadi pengajar praktek Pak. Itu tadi saya mau ngomongin tuh. Ya, cuman Bapak udah ngambil tugas saya gitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Memang ya semua saran dari teman-teman itu bagus. Di sini hidup ya semuanya mau bekerja sama. Ini bagian MC, ono bagian coret-coret, terus bagian ya semuanya bekerja sama dan berperan. Tadi ada yang paling muda ya? Wah, kontak gitu ya. Bagus jawabannya. Ladang ilmu, ladang manfaat, ladang pahala kita terhadap anak-anak. Ya, saya belum pernah selain kuliah, pendidikan yang paling lama adalah SD. Benar nggak? SD kan 6 tahun. Ya, jarang ada SD akselerasi. Udah pernah belum? Ya, tahu-tahu kelas 5 ikut ujian lulus gitu kan, itu namanya akselerasi ya, percepatan. Ada SMP, SMA ya. Di SD gurunya sabar-sabar banget. Ada yang di kelas 1 ketemu, entah ketemu lagi di kelas 3, ketemu lagi mungkin di kelas 5, 6, muridnya masih yang itu. Di sini saya tanya tadi ada 3 rombel ya, per paralel per kelasnya kurang lebih gitu kan. Ya. Intinya 6 tahun kita harus bersabar menghadapi murid di sekolah kita yang notabene kompleks. Benar Pak yang kacamata siapa namanya? Pak Suyitno. Suwiknyo ya. Semua tulisan di depan visi misi, tapi kalau nggak ada satu kata tadi, 2 kata ya, aksi nyata. Tercipta nggak tuh yang namanya siswa atau murid berakhlak mulia? Tidak juga. Dan Pak yang di pojok saya belum hafal nama ini, kayaknya guru besar ya. Guru besar itu. Ya Pak besar itu dia emang dari fisiknya badannya besar Pak. Ya, guru besar gitu kan. Badannya besar. Nanti sehat Pak ya. Gitu kan? Pak besar itu tadi peran serta semuanya. Bukan hanya kepala sekolah, dewan guru, pendik, tadi dijabarkan ada orang tua. Ya, mungkin kalau saya boleh tambahkan masyarakat atau lingkungan. Ya, orang tua datang nganter jam 7, biasanya dia tinggal pulang ya. Kalau anak-anak kelas 2 mungkin ke atas, kalau anak kelas 1, kalau ibunya nggak kerja ditungguin sambil ngerumpi di pojokan sekolah. Orang tahu murid ya? Iya benar gitu kan? Ya kira-kira seperti itu. Peran serta semuanya.
Setelah anak itu pulang sekolah, dia berjalan ke rumah, banyak yang dilalui. Zaman dulu itu yang namanya PS, benar nggak? Ada PS, nongkrong, ya. Telat, akhirnya pulang ke rumah kan, laporannya apa? Belajar bersama, belajar kelompok. Itulah yang tadi kata jujur yang diminta ditambahkan di visi yang tadi disusun oleh Pak Angga. Memang itu secara berkesinambungan, berkolaborasi, semuanya wajib mendukung. Kepala sekolah aja kalau nggak ada teman-teman guru nggak bisa apa-apa. Guru-guru kalau nggak ada orang tua itu jamnya paling banyak Bapak Ibu. Kita mendampingi mungkin jam 7 sampai jam 12, ya, jam 12 sampai jam 7 lagi, ya, anak di lingkungan dan di rumah. Itu jamnya justru paling banyak. Tapi kadang-kala orang tua pokoknya tanggung jawab guru. Ya, kita tanggung jawabnya berat. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kita disalahkan. Padahal kita sudah bekerja secara maksimal. Berikutnya untuk khusus Pak Angga, tadi penampilannya cukup baik, cukup ramai teman-temannya, kasih tepuk tangan. Saking lucu dan ramai temennya, dia ketawa sendiri nggak bisa berhenti. Ya, itu dalam hati kalau kita sedang tertawa kan nggak bisa di stop. Kita merasa senang. Pasti ada ngomong juga mungkin kalimat apa yang mau disampaikan. Karena saking bangganya punya teman-teman yang akrab dan saling mendukung satu sama lain. Ya, makanya nanti bantu Pak Angga, terus Pak Angga bantu juga teman-teman yang lain. Pak Guru Rosid nanti bantu teman-teman yang lain menjadi PP, ya. Pensiun Pak, kemarin angkatan saya tahun depan mau pensiun, dia masih pelatihan PP Pak. Alhamdulillah, sekarang sedang berputar mengelilingi teman-temannya, membantu teman-temannya. Walaupun sebentar lagi purna bakti, tapi mereka tetap semangat, ya. Itu kayaknya Bapak itu umur baru 40 sekian ya. Iya tuh, ya. Makanya kita berharap Bapak Ibu sekalian ya, punya sahabat-sahabat senior ternyata masih muda kok, sudah 60, sudah pensiun. Padahal nih yang muda-muda masih butuh bimbingan dari senior-senior itu tadi. Tapi ya itu tadi kebijakan pemerintah, siapapun di sini yang di dunia pendidikan usia 60 ya dia, 60 sudah terima kasih. Kalau pensiunnya udah cukup, alhamdulillah. Kalau belum cukup, kita ngelamar di swasta. Kalau diterima, itu pun harapan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Angga sudah menyampaikan runtut soal 1 sampai nomor 6. Di soal nomor 6 tadi intinya kolaborasi, bagaimana melaksanakan itu. Yang bertugas siapa saja, bagaimana dan pelaksanaannya kapan, di mana, ya, semuanya jadi satu semuanya. Cuman itu tadi, kalau tidak ada kerja sama semua pihak, visi misi cuma terpampang di depan sekolah. Ya, kita hafal. Dan tiap tahun kepala sekolah bersama dewan guru berhak merevisi visi dan misi, disesuaikan. Kurang kata jujur, masukkan kata jujur. Sekarang dulu karakter, masukkan karakter. Sekarang ada Pancasila, Merdeka Belajar, masukin semua. Biar nanti pejabat yang datang udah dimasukin dia, senang mereka. Ya, padahal intinya visi dan misi zaman sekolah dulu mungkin ya, dengan sekarang intinya baik semuanya. Cuma kalimat kata-katanya berbeda-beda. Ya, tujuan kita adalah anak kita akan menjadi lebih baik dan berhasil di masa depannya. Demikian dari Pak Eko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu di sebelum kita beralih ke acara penghujung yaitu dokumentasi foto bersama, singkat saya dan moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari acara ini, yaitu dari dengan judul visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk
mewujudkan visi sekolah, maka diperlukan inisiatif kolaboratif, yaitu antara lain semua berpihak pada murid, berdampak terhadap murid dan dapat ditiru apa direfleksikan dari murid. Selain itu, untuk implementasinya juga kita memerlukan kolaborasi dari semua warga sekolah, diantaranya itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, pengawas sekolah, orang tua, hingga tokoh masyarakat di lingkungan sekolah. Dan aksi nyata di sini dicontohkan yaitu dalam hal PPDB, yaitu untuk mengimplementasikan atau menyampaikan visi-visi kepada masyarakat atau wali peserta didik. Langkah konkretnya yaitu harus tahu siapa yang berperan dan dilibatkan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan atau organisasi dari rutinitas sehari-hari, semua protokol, rutinitas, harus manajemen atau refleksi. Demikian kesimpulan pada kegiatan siang hari ini. Lanjut ke penutup, berhubung hari sudah semakin sore, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Karena saya orangnya ikhlas. Jari telunjuk untuk menunjuk. Cincin kawin di jari manis. Saya lihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang, acara sudah habis. Atas teknologinya kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Eko, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian dan juga para karyawan. Acara saya tutup hari ini dan akan diakhiri dengan dokumentasi foto bersama peserta dan juga Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, pengajar praktik dan CGV. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.